Salam sehat adik-adik, kembali lagi bersama dengan saya di channel GPMath. Dalam video kali ini kita akan membahas topik matriks ya. Topik ini biasanya kita temukan ketika ada di bangku kelas 11. Dan topik ini nanti sering juga kita dapatkan ketika kita bertemu dengan soal-soal masuk perguruan tinggi ya. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Nah, matriks itu secara umum pengertiannya adalah kumpulan bilangan atau huruf ya. Bisa bilangan, bisa huruf. Kumpulan bilangan atau huruf yang disusun secara baris dan kolom atau disusun dalam bentuk baris dan kolom serta diberi tanda ya, diberi tanda kurung biasa. Nah, kurung biasa itu ya maksudnya yang seperti ini ya. Nah, atau kurung siku. Nah, kurung siku. Nah, baik. Nah, ini pengertian daripada matriks. Nah, sekarang coba kita lihat dengan lebih jelas lagi ya. Kalau saya punya matriks, katakanlah matriksnya matriks A. Maka biasanya matriks A ini kita isi dengan A11. Apa artinya A11? Unsur dari matriks A pada baris pertama, kolom pertama. Lalu ini A12, unsur matriks A pada baris pertama, kolom kedua. Dan nanti begitu seterusnya sampai katakanlah A1N, artinya baris pertama, kolom ke N. Lalu di bawahnya ini ada A21, matriks A. Nah, unsur matriks A pada baris kedua, kolom pertama, ini A22. Unsur matriks A pada baris kedua, kolom kedua, dan seterusnya sampai nanti A2N. Nah, sedangkan ini ke bawah juga terus berlanjut menjadi katakanlah AM1. Artinya unsur matriks A pada baris ke M, kolom pertama. Lalu ini AM2. Unsur matriks A pada baris ke M, kolom kedua. Ini terus ya sampai AMN, artinya unsur matriks A pada baris ke M, kolom ke N. Nah, inilah yang merupakan matriks A. Nah, jadi kalau kita uraikan supaya kita lebih jelas lagi, yang mendatar ini biasanya disebut dengan baris. Nah, baris ya. Sedangkan yang vertikal ini atau yang tegak ini biasanya kita istilahkan dengan kolom ya. Jangan sampai terbalik. Nah, yang mendatar adalah baris, yang tegak adalah kolom. Artinya untuk matriks A ini jumlah barisnya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai M. Jumlah barisnya M, jumlah kolomnya 1, 2, 3, 4 seterusnya sampai N. Ya, berarti jumlah barisnya N. Oleh karena itu nanti ada istilah ordo di dalam matriks ini ya. Ordo. Ordo itu apa? Ordo itu adalah ukuran besar sebuah matriks. Nah, ukuran daripada matriks biasanya nanti dituliskan dalam bentuk baris dikali dengan kolom. Ya, baris dikali kolom. Nah, artinya kalau kita perhatikan matriks A kita, maka ordo dari matriks A ini adalah ya sebagai contoh, ordonya adalah matriks A, ordonya adalah M kali N. Ya, barisnya M, kolomnya N. Baik. Itu secara pengertian. Nah, coba kita lihat contoh soal ya. Contoh soalnya supaya lebih bisa kita pahami. Nanti kalau kita diberikan soal, katakanlah
Ya, katakanlah demikian. Misalkan yang pertama, ada matriks A. A itu adalah min 3, 5, 1, 0, 2, 2, 4, min 1, min 5. Oke, nah lalu ditanyakan berapa nilai dari A21 ditambah A31, jangan 31 deh ya, A33 dikurang A12. Nah, misalkan, atau ditambah aja ya semuanya ya. Nah, berarti kalau kita lihat A21, apa artinya A21? Unsur matriks A pada baris kedua. Ini baris pertama, baris kedua. Berarti akan ada di baris kedua ini kolom yang pertama. Kolom pertama yang ini. Berarti baris kedua kolom pertama tentunya nilainya adalah 0. Berarti ini kita ganti hasilnya jadinya 0 ya. Ditambah A33. A33 baris ketiga 1, 2, 3 berarti yang bawah. Kolom ketiga 1, 2, 3 berarti baris ketiga kolom ketiga yang ini ya. Nah, kita dapatkan yang ini. Berarti hasilnya adalah min 5. Berarti plus ketemu min jadi min. Lalu plus lagi A12. A12 itu baris pertama. Berarti di sini ya kolom kedua 1, 2 kolom kedua. Berarti yang ini. Nah, berarti kita dapatkan nilainya 5. Hasilnya berapa? 0 dikurang 5 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 0. Inilah jawabannya. Ya, gampang ya? Baik. Nah, sekarang kita lihat lagi, coba misalkan tipe yang kedua. Contohnya misalkan tentukan matriks P dengan dengan ordo ya, dengan ordo 3 kali 2 dan unsur-unsurnya sini aja ya, dan unsur-unsurnya memenuhi persamaan. Katakanlah di sini AIJ itu akan sama dengan I kuadrat dikurang 2IJ ditambah J, atau kurang 3 aja lah ya, IJ plus J kuadrat. Nah, misalkan begini. Kita diminta menentukan matriks P yang ordonya 3 kali 2. Kalau ordo 3 kali 2 otomatis bentuknya nanti adalah barisnya ada 3 tuh ya. Barisnya berarti akan ada 3. Berarti ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Lalu kolomnya ada 2, 1, 2. Berarti ini kolom kedua ini. Nah, inilah dia. Cuman kan kita belum tahu unsur-unsurnya ini apa saja. Oleh karena itu kita isi, ini tentunya unsurnya adalah A11, A12. Ini A21, A22, A31 dan A32. Nah, sekarang kita mencari A11 itu nilainya berapa? Kita coba ya. Kan harus memenuhi ini ya. Berarti I-nya 1, J-nya 1. Artinya A11 itu nilainya adalah, masukin ke sini, 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 kali 1 ditambah 1 kuadrat. Berarti 1 dikurang 3 ditambah 1. Hasilnya adalah min 1 ya. Nah, lalu A12. A12 berarti di sini 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 kali 2 ditambah 2 kuadrat. Nah, hasilnya jadi berapa itu? 1 dikurang 6 berarti min 5 ditambah 4. Berarti 0 ya hasilnya ya. Min 6 ya. Min 6, 1 tambah 4, 5 berarti min 1 juga ya. Lalu A21. A21 itu nilainya berapa?
A21 berarti ini 2 kuadrat dikurang 3 kali 2 kali 1 ditambah dengan 1 kuadrat. Hasilnya jadi berapa? 4 tambah 1, 5 dikurang 6 berarti min 1 juga. Selanjutnya A22 berarti ini 2 kuadrat dikurang 3 kali 2 kali 2 ditambah dengan 2 kuadrat. 2 kuadrat 4, 4 tambah 4, 8. Ini min 12, berarti 8 dikurang 12, min 4. Oke, lalu A31. A31, 3 kuadrat dikurang 3 kali 3 kali 1 ditambah 1 kuadrat. Hasilnya jadi berapa nih? 9 tambah 1, 10. 10 dikurang 9, 1 ya. Nah, satu lagi masukin A32. Berarti 3 kuadrat dikurang 3 kali 3 kali 2 ditambah 2 kuadrat. 9 ditambah 4, 13. Ini 9 dikali 2, 18. Nah, berarti 13 dikurang 18 hasilnya tentunya min 5. Oke. Nah, dengan kata lain hasilnya kita dapatkan ini nilainya tentunya akan sama dengan adalah A11 tadi min 1 berarti ini min 1, min 1, min 1, min 4, 1 dan terakhir min 5. Oke, inilah nilai dari matriks P ya. Nah, inilah nilai daripada matriksnya. Baik, itu secara pengertiannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua ini adalah tentang jenis-jenis ya, jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks. Nah, matriks itu terdiri dari banyak jenis sebenarnya, cuman dalam hal ini saya ambil yang umum-umumnya saja ya. Nah, supaya kita nggak terlalu panjang, yang pertama itu nanti ada yang namanya matriks persegi. Nah, matriks persegi, apa itu artinya matriks persegi? Matriks persegi itu adalah matriks yang jumlah barisnya sama banyak dengan jumlah kolomnya. Jumlah baris sama dengan jumlah kolom ya. Nah, artinya nanti ordonya biasanya pasti 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya. Nah, contohnya ya. Contoh, misalkanlah ordo 2 kali 2, katakanlah matriksnya ini A2103. Nah, ini 2 kali 2 itu adalah matriks persegi ya. Nah, sekarang yang kedua ada nanti yang namanya matriks transpos. Nah, matriks transpos. Apa itu matriks transpos? Baik, matriks transpos itu adalah matriks yang baris dan kolomnya bertukar tempat ya. Baris dan kolomnya bertukar tempat. Dengan kata lain, barisnya berubah jadi kolom, kolomnya berubah jadi baris. Bentuknya seperti apa? Baik, kita lihat. Katakanlah ada matriks A. Katakanlah matriks A ini A, B, C, D, E, F. Nah, A, B, C, D, E, F ya. Berarti transposnya gimana? Nah, A transpos disimpulkan dengan T di atasnya ya. A transpos ini akan sama dengan barisnya tadi A, B, C jadi kolom A, B, C. Baris D, E, F berubah juga jadi kolom D, E, F. Nah, inilah dia matriks transpos, oke? Nah, lalu yang selanjutnya, yang ketiga nanti ada istilahnya matriks identitas. Nah, matriks identitas ini adalah matriks yang fungsinya atau nilainya sama seperti angka 1. Sehingga semua matriks kalau dikalikan dengan matriks identitas hasilnya adalah matriks itu sendiri. Nah, matriks identitas ini bentuknya pasti matriks persegi ya. Nah, terdiri dari kalau matriks identitas katakanlah simbolkan I, ordonya 2 kali 2 maka bentuknya adalah 1 0 0 1. Oke. Nah, kalau nanti matriksnya ordonya 3 kali 3 berarti nanti hasilnya matriksnya adalah 1
0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Baik, inilah matriks identitas. Baik, saya rasa ini yang paling banyak keluar. Nanti ada juga matriks persegi. Matriks persegi itu biasanya adalah yang ada matriks persegi atas, persegi bawah. Nah, matriks persegi atas biasanya yang di atasnya ini ada angkanya. Jadi berbentuk segitiga. Yang sisanya tadi yang 3 di bawah ini 0, yang atas ini ada angkanya. Kalau matriks persegi bawah berarti yang ke bawah ini yang ada angkanya, yang 3 di atas ini 0. Gitu ya, tapi jarang-jarang kita pelajari dalam tahap ini ya. Baik, kita lanjut saja langsung ke bagian berikutnya. Ini jenis matriks. Bagian yang ketiga adalah operasi matriks. Nah, ini yang jadi inti ya. Inti dari materi matriks ini adalah di operasinya, lalu nanti ada determinan dan inverse. Baik, untuk operasi matriks ini ada kita bagi menjadi yang pertama, jadi 2 saja ya. Yang pertama operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Ini kita gabung saja langsung karena prinsipnya sama ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan matriks ini bisa kita lakukan dengan syarat. Ada syaratnya. Syaratnya adalah ordo harus sama. Ordonya harus sama. Lalu caranya adalah unsur-unsur seletaknya ya, unsur-unsur seletak dijumlah atau nanti bisa juga dikurangkan sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Kalau dijumlah berarti unsur-unsur seletaknya dijumlah, kalau dikurang berarti unsur-unsur seletaknya dikurangkan. Apa itu unsur-unsur seletak? Nah, kita coba lihat ya lewat contoh. Nah, misalkan ada matriks A. Katakanlah matriks A ini 31 min 25. Matriks B katakanlah 10 2 min 1. Oke. Nah, lalu yang diminta berapa nilai A ditambah dengan B? Baik. Nah, kalau A plus B artinya kita jumlahkanlah unsur-unsur seletaknya ya. Ini tadi 31 min 25 ditambah dengan 10 2 min 1. Nah, unsur-unsur seletak itu yang mana? Artinya baris pertama kolom pertama seletak dengan baris pertama kolom pertama di B. Artinya 3 ditambah 1 jadinya 4 ya kan? Nah, 1 ditambah 0 ya, karena baris pertama kolom kedua dengan baris pertama kolom kedua. 1 tambah 0 berarti 1. Min 2 ditambah 2 berarti 0. 5 ditambah min 1 berarti 4. Nah, inilah nilai dari A plus B. Sekarang kalau A min B nilainya berapa? A min B. Ya, sama aja ya. Kalau A min B berarti A min B ini berarti 31 min 25 dikurang dengan 10 2 min 1. Ya, maka hasilnya adalah 3 dikurang 1 unsur seletaknya ya. 3 dikurang 1 berarti 2. 1 dikurang 0 adalah 0. Min 2 dikurang 2 adalah min 4. 5 dikurang min 1 adalah 6. Oke. Jadi inilah nilai dari A min B ya. Baik, kalau kita perhatikan A plus B dengan A min B nilainya atau hasilnya tentunya berbeda. Oke. Baik, untuk operasi yang pertama ini saya rasa aman ya. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Operasi bagian yang kedua. Nah, ini lebih menarik lagi ya. Kalau bagian pertama tadi yang penjumlahan pengurangan saya rasa sederhana.
Asal kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan, amanlah saya rasa ya. Nah, kemudian yang kedua ada operasi perkalian. Nah, operasi perkalian. Nah, untuk operasi perkalian ini ada dua juga ya, saya bagi menjadi dua. Yang pertama operasi perkalian antara skalar dengan matriks. Nah, skalar itu apa? Kalau kita ingat lagi pelajaran vektor, skalar itu adalah sebuah besaran yang tidak punya arah. Jadi angka saja dia, atau dengan kata lain bisa juga konstanta ya. Baik, jadi untuk perkalian skalar dengan matriks ini nggak ada syaratnya ya, bisa berlaku umum. Nah, caranya adalah semua unsur matriks, semua unsur pada matriks dikali dengan skalar ya. Semua unsur atau setiap unsur pada matriks dikali dengan skalar. Baik, coba kita lihat contoh ya. Contohnya, kalau misalkan kita diberikan matriks A adalah 5 min 2 3 min 1. Oke. Nah, yang ditanyakan berapa nilai dari 3A? Nah, 3A itu nilainya berapa? Ya sudah, berarti kita tinggal kalikan 3A itu berarti 3 dikali 5 min 2 3 min 1. Maka hasilnya adalah 3 kali 5 15, 3 kali min 2 min 6, 3 kali 3 9, 3 kali min 1 min 3. Nah, inilah nilai dari 3A. Baik, dalam hal ini aman juga ya, saya rasa ya. Nah, kemudian bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini yang lebih asik ya, lebih menarik, yakni perkalian antara matriks dengan matriks. Nah, untuk perkalian kedua ini yang perlu kita pahami adalah syaratnya ini dulu ya. Syarat matriks bisa dikalikan adalah jumlah baris pada matriks kedua atau katakanlah matriks B harus sama dengan jumlah kolom pada matriks pertama atau matriks A. Nah, lalu caranya nanti adalah setiap unsur baris A dikali dengan unsur kolom ya, kolom B. Lalu nanti setelah itu dijumlahkan sehingga didapatkanlah nilainya. Baik. Untuk lebih memahami lagi, ya langsung kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soalnya. Katakanlah kita diberikan matriks A. A itu katakanlah 3 2 1 0 5 min 3. Sedangkan B katakanlah matriksnya min 2 1 1 3 0 2. Oke. Nah, yang ditanyakan berapa nilai dari A kali B? Nah, A kali B. Baik. Kalau A kali B atau katakanlah matriks AB, berarti kan kita kalikan nanti 3 2 1 ini 0 5 min 3 dikalikan
dikalikan dengan min 211 302. Baik. Pertama kita pastikan dulu apakah syaratnya terpenuhi. Nah, yang pasti jumlah baris B dan jumlah kolom A harus sama. Nah, matriks A ini kan barisnya ada 2 ya. Berarti ordonya 2 dikali. Ini kolomnya 1 2 3, 2 kali 3. Itulah kalau matriks A. Oke, atau saya buat warna biru ya supaya lebih jelas, 2 kali 3. Nah, si B-nya sendiri barisnya ada 3, kolomnya ada 2, berarti ordonya si B 3 kali 2. Nah, kalau kita perhatikan yang di tengah ini, baris pada kolom B dan baris pada matriks B dan kolom pada matriks A itu sudah sama ya, jadi memenuhi ya. Nah, ini syaratnya terpenuhi. Berarti bisa kita kalikan. Baik, cara mengalikannya gimana? Sederhana, supaya memudahkan kita, baris kalikan dengan kolom. Ya, perkalian matriks, baris kali kolom. Langsung kita bagi aja atau kita batasi supaya nggak bingung ya. Baik, nah ini berarti baris pertama, kolom pertama kita kalikan dulu ya. Setiap unsur baris A dikali dengan setiap unsur pada kolom B. Berarti 3 dikali min 2 hasilnya min 6. 2 kali 1 adalah 2, 1 dikali 1 adalah 1. Itu baris pertama, kolom pertama. Sekarang kita kalikan baris pertama, kolom kedua. Letakin di baris pertama, kolom kedua. Di sini ya. Berarti 3 kali 3, 9. 2 kali 0, 0, 1 kali 2, 2. Lalu baris kedua kolom pertama, letakin di baris kedua kolom pertama. 0 kali min 2, 0. 5 kali 1, 5. Min 3 kali 1, min 3 ya. Baris pertama, baris kedua kolom kedua, letakin baris kedua kolom kedua. 0 kali 3, 0. 5 kali 0, 0. Min 3 kali 2, min 6. Gitu ya, maka hasil akhirnya kita dapatkan min 2 tambah 3 adalah min 3, ini 11, ini 2, yang ini min 6. Oke, berarti A kali B nilainya adalah min 3, 11, 2, min 6. Baik, sekarang seandainya saya minta B kali A, bisa nggak B dikali dengan A? Nah, coba kita cek ya. B dikali dengan A. B kali A. Oke, kita lihat B-nya min 211 302 dikalikan dengan 32105 min 3. Bisa apa enggak ya? Coba kita cek. B itu tadi matriksnya adalah barisnya 3, kolomnya 2. Berarti 3 kali 2. Nah, si A barisnya 2, kolomnya 3. Berarti 2 kali 3. Nah, kalau kita lihat, baris A harus sama dengan kolom B. Baris A dengan kolom B jumlahnya sama ya, sama-sama 2. Berarti memenuhi. Ya, syaratnya dipenuhi. Nah, sekarang tinggal kita hitung hasilnya. Bagaimana caranya? Baris kali kolom. Ini kita batasin aja. Baris kalikan dengan kolom ya, supaya mudah. Tinggal kita kalikan. Baris pertama kalikan dengan kolom pertama. Letakin di baris pertama, kolom pertama. Min 2 kali 3, min 6. 3 kali 0, 0. Baris pertama, kolom kedua. Letakin di baris pertama, kolom kedua. Min 2 kali 2, min 4. 3 kali 5, 15. Baris pertama kolom ketiga diletakin baris pertama kolom ketiga. Min 2 kali 1, min 2. 3 kali min 3, min 9. Oke. Lalu baris kedua kolom pertama, letakin baris kedua kolom pertama. 1 kali 3, 3. 0 kali 0, 0. Baris pertama, baris kedua, kolom kedua, letakin di baris kedua kolom kedua. Begitu terus polanya ya. Berarti 1 kali 2, 2. 0 kali 5, 0. Baris kedua kolom 3. 1 kali 1, 1. 0 kali min 3, 0 ya.
Baris ketiga kolom pertama 1 kali 3, 3, 2 kali 0, 0. Baris kedua kolom kedua 1 kali 2, 2. Lalu 2 kali 5, 10. Baris ketiga kolom ketiga 1 kali 1, 1. 2 kali min 3, min 6 ya. Nah, kita dapatkanlah hasil akhirnya min 6 tambah 0, min 6 ini 11, min 11 ini 3, 2, 1, yang ini 3, 12, min 5. Oke. Baik, kita dapatkan hasil perkalian B kali A adalah matriks yang ini tadi ya. Nah, kesimpulannya apa yang kita lihat dari perkalian ini? Nah, kalau kita lihat tadi syaratnya adalah yang di tengah ini, maka hasil perkaliannya adalah yang ujung-ujung ini ya. Ini hasilnya nanti. Ini kan 2 kali 2, makanya ini matriksnya 2 kali 2. Demikian juga dengan yang ini. Yang di tengah ini tadi adalah syarat, maka yang ujung-ujung ini adalah hasilnya. Ordo daripada hasilnya. Berarti 3 kali 3. Makanya dia bentuknya 3 kali 3. Baik, itu untuk operasi perkalian ya. Nah, untuk operasinya sampai di sini saja karena tidak ada operasi pembagian pada matriks. Hanya sampai perkalian saja ya. Lalu yang berikutnya, yang keempat ya. Ini C, yang keempat nanti ada kesamaan matriks. Kesamaan matriks. Nah, dua buah matriks dikatakan sama jika, dua matriks itu dikatakan sama jika ya syaratnya adalah yang pertama ordo sama, lalu yang kedua unsur-unsur seletaknya juga sama. Oke, jadi ada dua syarat ya. Yang pertama ordonya sama, yang keduanya unsur-unsur seletaknya juga harus sama. Coba kita lihat contoh ya. Contoh. Katakanlah matriks A itu sama dengan min 35 X2. Nah, lalu matriks B katakanlah min 3 min 1. Min 3 min 1 X plus Y 2. Oke. Nah, lalu diberitahu bahwa jika A sama dengan B transpose, maka X kali Y itu nilainya sama dengan berapa? Baik. Ini matriks A katanya sama dengan B transpose. Matriks A itu tadi adalah min 35 X2. B transpose itu berarti kita transposkan min 3 min 1 ini X plus Y 2 gitu kan. Nah, A dan B transpose itu katanya sama. Karena sama berarti dia harus memenuhi syarat ini, yakni ordonya sama. Kita cek A ordonya 2 kali 2, B transpose ordonya 2 kali 2 juga, berarti memenuhi, aman ya. Syarat yang kedua, unsur-unsur seletaknya mesti sama. Kita cek baris pertama kolom pertama dengan baris pertama kolom pertama bertepatan sudah sama. Berarti baris pertama kolom kedua 5 dengan X plus Y juga nilainya pasti sama. Baris kedua kolom pertama X dengan min 1 juga pasti sama. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan
bahwa X itu nilainya sama dengan min 1 dan yang ini X plus Y sama dengan juga 5. Berarti karena X-nya adalah min 1, berarti Y-nya kita dapatkan nilainya 6. Oke, berarti kesimpulannya adalah nilai X kali Y itu sama aja dengan min 1 kali 6. Berarti hasilnya adalah min 6 ya. Inilah nilai dari X dikali dengan Y. Baik, itu untuk kesamaan matriks. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya ya. Ke bagian yang ke-5. Ya, bagian yang ke-5. Bagian yang ke-5 ini ada yang namanya determinan matriks. Nah, determinan matriks. Determinan matriks ya. Baik. Determinan matriks ini saya bagi menjadi 2. Yang pertama untuk ordo 2 kali 2. Nah, untuk ordo 2 kali 2 determinannya seperti apa? Ya, kita lihat aja ya. Jadi kalau katakanlah A itu A, B, C, D. Oke, maka determinan A disimbolkan semacam tanda mutlak begini ya. Ini namanya determinan. Maka determinan daripada si A itu adalah kita kalikan. Yang serong ke kanan dikalikan berarti AD. Nanti dikurangkan dengan yang serong ke kiri. Yang B kali C. Nah, inilah determinan daripada ordo 2 kali 2. Baik. Kalau kita lihat contoh. Nanti kalau diberikan misalkan katakanlah matriks P ini sama dengan min 23 min 23 5 min 1. Nah, yang ditanyakan berapa nilai dari determinan P inverse? P inverse. Determinan P transpose. Baik. Ya udah, tidak ada masalah ya. P transpose berarti ini nilainya adalah tinggal kita balik baris jadi kolom. Barisnya min 23 jadi kolom min 23 ya. 5 min 1 berarti ini jadi ke bawah penulisannya. Nah, berarti determinan dari P transpose akan sama dengan min 2 kali min 1. Dikurang 3 kali 5 ya kan? Serong kanan dikurang serong kiri. 3 kali 5 atau 5 kali 3 sama aja ya. Berarti 2 dikurang 15 hasilnya sama dengan min 13. Oke. Inilah nilai daripada determinan P transpose. Baik, kita lanjut lagi ya. Itu untuk ordo 2 kali 2. Sekarang kita masuk untuk ordo 3 kali 3. Kenapa saya pisahkan? Karena memang berbeda ya. Ordo 4 kali 4 gimana? Itu nanti aja ya. Di kelas 11 atau di SMA rasanya nggak dipelajarin ya. Baik. Itu ordo 2 kali 2. Sekarang bagian yang kedua kita lihat ordo 3 kali 3 ya. Ordo 3 kali 3. Baik, untuk ordo 3 kali 3 ini gimana? Ya, misalkan saya punya matriks katakanlah matriks A ini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini ya. Untuk mencari determinan A-nya gimana caranya? Nah, determinan daripada si A ini akan kita dapatkan dengan cara ya. Nah, ini 2 kolom pertama itu kita copy ke belakang. Jadi A, D, G dan B, E, H. Oke, kita kopikan ke belakang.
Lalu nanti ini tinggal kita kalikan. Yang serong kiri ini kita kalikan ya. Serong kiri kita kalikan. Jadi katakanlah A kali E kali I ya. Berarti ini nanti perkalian dari A, E, I ditambah BFG ditambah CDH. Lalu nanti dikurangkan dengan yang serong ke kanan, serong ke kiri. Ya, yang ini ya. Yang serong ke kiri ini CEG ya. CEG tambah AFH ditambah BDI. Nah, ini nanti dikurangkan. Inilah rumus daripada determinan untuk ordo 3 kali 3. Baik, kita lihat contoh soalnya ya. Contoh. Supaya lebih mudah memahaminya ya. Baik, katakanlah saya punya matriks M. Min 2, 1, min 5, 3, 0, 2, 1, 1, min 1. Oke, misalkan begini. Nah, yang ditanyakan determinan dari M. Baik. Langkah pertama adalah kita kopikan, ya kan? 2 kolom awal ini ke belakang. Berarti saya tambahkan di sini min 2, 3, 1 dan 1, 0, 1. Lalu saya kalikan yang serong. Yang serong ke kanan berarti ya ini determinan M, berarti min 2 kali 0 kali min 1 tentunya hasilnya 0. Lalu 1 kali 2 kali 1 2. 5 min 5 min 3 kali 1 berarti min 15. Dikurang dengan yang serong ke kanan. Serong ke kiri, sorry ya, serong ke kiri. Min 5 kali 0 kali 1 0, min 2 kali 2 kali 1 min 4, 1 kali 3 kali min 1 min 3. Oke. Berarti hasilnya adalah min 13 dikurang ini min 7 jadi plus 7 ya. Berarti determinan M-nya akan sama dengan 6 ya. Ini sama dengan min 6 ya, min 6. Oke. Baik, aman saya rasa ya. Untuk determinan ini saya rasa mudah untuk dipahami. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya. Bagian yang berikutnya adalah bagian yang ke-5 ke-6 ya. Bagian yang ke-6 ini adalah inverse matrix. Inverse matrix. Nah, inverse matrix. Sama seperti determinan, inverse matrix ini juga saya bagi menjadi 2. Yang pertama untuk ordo 2 kali 2. Oke. Untuk ordo 2 kali 2. Ordo 2 kali 2 gimana? Sebelum itu kita lihat dulu rumus umum dari matriks dari inverse matrix itu adalah nanti katakanlah matriks A inverse-nya biasanya jadi pangkat min 1 ya, A inverse A pangkat min 1. Ini rumusnya adalah seperdeterminan A dikali dengan A join A. A join A. Nah, ini nanti rumusan umumnya. Apa itu A join A? Tergantung ordonya, nanti kita lihat satu persatu ya. Makanya kita bagi. Yang pertama untuk ordo 2 kali 2. Nah, untuk ordo 2 kali 2 rumusnya masih tetap sama, A join A-nya saja yang berbeda nanti dengan 3 kali 3. Nah, jadi kalau misalkan matriksnya adalah ABCD, maka inverse-nya jadi apa? Inverse-nya adalah seperdeterminan, berarti AD ya, kok AB?
A kali DE min B kali C. Kan gitu tadi ya, determinan A kan. Yang ini tadi ya, AD min BC. Nah, lalu dikali dengan A join A. A join A untuk matriks ordo 2 kali 2 adalah D dengan A-nya tukar tempat. D-nya di atas, A-nya di bawah. Lalu B dan C-nya sama-sama dikali min. Nah, jadi begini ya. Min B, min C. Inilah rumus daripada inverse matriks ordo 2 kali 2. Oke, untuk lebih bisa kita pahami, kita lihat contoh ya. Contohnya, misalkan kita punya matriks P 3 min 1 min 2 1. Nah, berarti inverse-nya ini berapa? Nah, ya udah, kita langsung saja ya, bahwa P inverse itu sama dengan seper determinan 3 kali 1 3 dikurang min 1 kali min 2 2 ya. 3 kurang 2 berarti dikali dengan ini tukar tempat, satunya di atas, 3-nya di bawah. Min 1 min 2-nya sama-sama dikali min. Berarti jadi positif kedua-duanya. Ya. 3 min 2 kan 1, jadi seper 1 adalah tetap 1. Berarti 1 dikali ini tetap aja 1 1 2 3. Nah, inilah dia ya. Nah, seandainya saya tuker, misalkan di sini min 1, di sininya 1. Nah, inverse-nya jadi gimana? Ya sama aja. 3 kali min 1 jadi berapa? Min 3 dikurang 1 kali min 2 jadi berapa? Plus 2. Ya kan, min ketemu min 2. Min ketemu min 2 berarti jadi plus 2. Ini kita tukar tempat. Min 1, 3 berarti di atasnya min 1 ya. Nah, ini sama-sama kali min, berarti ini min 1, ini jadi plus 2. Nah, kalau seperti ini hasilnya berarti jadi nanti seper min 3 tambah 2, min 1 kan? Ini min 1, 2, 3. Lalu ya terakhir ya kita kalikan. Seper min 1 itu min 1. Min 1 dikali ini semua jadi plus ini ya. Ini min 2, min 3. Gitu ya. Sama saja ya. Jadi yang di luar ini nanti kita kalikan ke dalam. Tapi karena yang pertama tadi hasilnya bertepatan plus 1, jadi tidak mempengaruhi matriks yang dikalikannya. Nah, karena ini sudah jadi min 1, mempengaruhi matriks yang dikalikannya. Baik, itu untuk inverse 2 kali 2. Sekarang bagaimana kalau inverse-nya 3 kali 3? Inverse dari matriks ordo 3 kali 3. Ah, ini lebih menarik lagi nih, ya. Ordo 3 kali 3. Baik. Untuk ordo 3 kali 3 ini ada sedikit langkah-langkah yang saya berikan supaya nggak bingung ya. Langkah-langkah untuk mencari inverse daripada ordo 3 kali 3. Sebenarnya sama aja nanti rumusnya ini, cuman untuk mencari A join A-nya ada yang harus kita lakukan ya. Baik, langkah yang pertama adalah cari determinannya ya, determinannya dulu. Setelah kita dapatkan determinan, yang kedua kita cari matriks kofaktor. Apa itu matriks kofaktor? Nanti saya jelaskan lagi ya lewat contoh soal. Lalu yang ketiga, setelah dapat matriks kofaktor, cari A join A. Caranya apa? Dengan transposkan ya, transpos dari matriks kofaktor. A join A-nya untuk ordo 3 kali 3 itu adalah transpos dari matriks kofaktor. Lalu setelah itu nanti yang keempat tinggal kita cari inverse-nya. Inverse matriksnya. Oke, determinan matriks ya.
Baik. Sekarang langsung kita lihat ke contoh soal ya, supaya lebih praktis. Kalau enggak nanti terlalu panjang. Oke, sekarang untuk memudahkan kita karena harapannya angkanya tidak jelek ya. Saya coba lihat di buku yang bisa dikatakan agak menarik lah contohnya supaya nggak jelek angkanya. Oke, misalkan matriks, katakanlah matriks B. Matriks B ini adalah 3, min 2, min 2. Lalu min 1, 1, 1. 3, min 1, min 2. Oke. Baik. Kita disuruh untuk mencari inverse-nya. Misalkan B inverse. Nah, ini hasilnya berapa? Baik. Gimana cara kita untuk menyelesaikan ini? Kita ikuti aja langkah-langkahnya. Yang pertama cari dulu determinan matriksnya. Nah, langkah yang pertama. Determinan matriks daripada B. Berarti gimana tuh cara mencarinya? Kopikan dulu 2 kolom di depan. Berarti 3, min 1, 3 ini. Min 2, 1, min 1. Lalu kita kalikan ya. Yang serong ke kanan 3, 1, min 2 berarti min 6, min 2, 1, 3 berarti min 6 juga, min 2, min 1, min 1 berarti min ketemu min berarti min ya, hasilnya min 2 dikurang serong ke kiri min 2, 1, 3 berarti min 6, 3, 1, min 1 min 3, min 2, min 1, min 2 min jadi min juga ya, 2 kali 2 4 ya, berarti min 4. Nah, inilah hasilnya. Ya, min 6 dengan min 6 kan bisa dicoret ya. Min 6 habis. Jadi tinggal min 6, min 2, min 8. Min 3, min 4, min 7. Plus ya. Jadi determinan daripada si B-nya dapatlah min 1. Oke. Nah, ini yang maksud saya ya. Jadi kalau determinannya min 1 kan nggak terlalu susah. Kalau determinannya nanti sembarang, nah jadi pecahan nanti dia, terlalu ribet ya. Karena ini contoh awal, jadi harus yang menarik, harus yang simple dulu. Nah, lalu yang selanjutnya sudah dapat determinan. Langkah kedua mencari matriks kofaktor. Baik. Sekarang langkah kedua matriks kofaktor. Nah, gimana nih mencari matriks kofaktornya? Ya, mencari matriks kofaktornya berarti tinggal kita masukkan ke dalam matriks ini nanti ya. Baik, ini tentunya yang pertama ini adalah baris pertama kolom pertama. Oke, ini saya hapus saja supaya nggak mengganggu ya. Ini baris pertama kolom pertama berarti baris pertama dan kolom pertama saya hapus atau saya tutup ya. Hasilnya apa? Tinggal 1, 1, min 1, min 2. Nah, inilah kita determinankan. Ya, 1, 1, min 1, min 2. Nah, lalu yang berikutnya di sini masih baris pertama tapi kolom kedua. Berarti kita tutup baris pertama kolom kedua. Maka sisanya min 1, 1, 3, min 2. Nah, min 1, 1, 3, min 2. Lalu yang berikutnya baris pertama kolom ketiga ya, baris pertama kolom ketiga tutup baris pertama kolom ketiga. Sisa min 1, 1, 3, min 1. Min 1, 1, 3, min 1. Lalu di bawah baris kedua kolom pertama. Tutup baris kedua kolom pertama. Hasilnya min 2, min 2, min 1, min 2. Min 2, min 2, min 1, min 2. Lalu di sini baris kedua kolom kedua, tutuplah baris kedua kolom kedua. Hasilnya 3 min 2, 3 min 2. Oke. 3 min 2, 3 min 2. Lalu yang berikutnya baris ketiga kolom kedua. Baris kedua kolom ketiga ya. Tutup baris kedua kolom ketiga. 3 min 2, 3 min 1 ya.
3 min 2, 3 min 1. Lalu yang paling terakhir, baris ketiga, dengan kolom pertama kita tutup ya. Jadi min 2 min 2 1 1. Min 2 min 2 1 1. Ini baris ketiga kolom kedua tutup lagi ya. Jadinya 3 min 2 min 1 1. 3 min 2 min 1 1. Oke, yang terakhir baris ketiga kolom ketiga tutup ya. Jadi 3 min 2 min 1 1. 3 min 2 min 1 1. Oke, inilah dia matriks kofaktornya. Baik, sudah ketemu matriks kofaktornya. Lalu tinggal kita berikan tanda. Kita mulai dari yang positif ya. Ini positif, lalu setelah itu negatif selang-seling. Positif, lalu negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Itu tandanya ya. Jadi selang-seling. Nah, hasilnya jadi berapa ini? Hasilnya dari matriks kofaktor itu, karena ini determinan, kita kalikan 1 kali min 2 min 2 dikurang 1 kali min 1 min jadi plus 1. Min 2 plus 1 berarti min 1 ya. Lalu ini min 1 kali min 2 2 dikurang 1 kali 3 3. Jadi 2 dikurang 3 min 1. Ketemu dengan min jadi plus 1 ya. Ini 1 dikurang 3 berarti min 2. Ini 4 dikurang 2. 2 ketemu min jadi min 2. Ini min 6 min 6 jadi 0 ya. Ini min 3 dikurang min 6 jadi plus 6. Min 3 plus 6 min 3 ketemu dengan 3 ketemu dengan min jadi plus 3 ya. Min 2 kurang min 2 0. Lalu ini 3 dikurang 2 1 ya. Ketemu min jadi min 1. 3 dikurang 2 1 ya. Inilah dia matriks kofaktornya. Sudah dapat matriks kofaktor? Cari A join A. Langkah yang ketiga A join A. A join A berarti ini tinggal kita transposkan aja. Berarti ini tinggal kita transposkan. Hasilnya adalah ini barisnya tadi jadi kolom min 1 1 min 2 min 2 0 3 terakhir 0 min 1 1 ya, itu A join A-nya. Nah, yang terakhir inverse. Nah, cari inverse berarti udah dapat nih. B inverse-nya berarti sama aja dengan 1 per determinan. Determinannya min 1 dikali dengan A join A. Ini A join A-nya. Min 1 min 2 0 1 0 min 1 min 2 3 1. Nah, kalau kita kalikan ini kan min 1 ya. Berarti B inverse-nya akan sama dengan kali min semuanya jadi 1 2 0 min 1 0 1 2 min 3 min 1. Oke. Inilah inverse matriks B untuk ordo 3 kali 3 ya. Baik. Semoga bisa difahami, nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Coba-coba lagi karena mungkin agak sedikit panjang, tapi sebenarnya kalau kita dapatkan pola-polanya mudah kok. Oke? Baik. Nah, bagian terakhir ya. Bagian terakhir daripada matriks ini adalah persamaannya ya. Persamaan matriksnya. Oke. Persamaan matriksnya ya. Ini tadi kita masuk ke F tadi ya. G, persamaan matriks. Persamaan matriks. Oke, untuk persamaan matriks ini, jadi kalau misalkan ada matriks nanti A dikali dengan B, ini sama dengan C. Nah, kalau yang diketahui A dan B-nya kan mudah, tinggal kita kalikan aja. C-nya ketemu. Tapi dalam beberapa kasus yang diketahui itu bukan A dan B, tapi yang diketahui katakanlah B dan C. Berarti gimana cara mencari A-nya? Berarti A itu akan didapatkan dari
B-nya pindah, harusnya kan C per B. Tapi ingat tadi kan matriks tidak punya pembagian. Nah, oleh karena itu jadi inverse. Karena kan misalkan C per B kan ini sama aja dengan C dikali B inverse. Ini kan B-nya pangkat min 1 ya. Makanya inverse itu sebenarnya berguna ketika dia berubah menjadi pembagian nantinya. Nah, supaya tetap perkalian jadi pakai inverse. Berarti B-nya ini yang pindah. Pindahnya jadi inverse. Jadi C dikali dengan B inverse ya. C dikali B inverse. Nah, kalau B-nya yang diketahui, yang ditanya, A-nya yang diketahui, berarti A-nya yang pindah. Cuman bedanya apa? Karena B tadi di belakang si A, ketika pindah pun tetap di belakang si C. Sedangkan ini A-nya di depan si B, jadi ketika dia pindah, si A ini juga di depan si C. Makanya jadi A inverse dikali dengan C. Nah, inilah nanti syarat untuk persamaannya ya. Nah, oke, untuk mencari nilai A dan nilai B. Baik, sekarang coba kita lihat ya. Contoh. Kalau misalkan ada soal gini ya, soal yang pertama. Misalkan M dikali dengan 2103, ini katakanlah sama dengan 1246. Atau jangan gini deh ya, gini aja. Oke, nah berarti yang ditanyakan adalah M-nya berapa? Baik, gimana cara kita menyelesaikan ini? Ya, berarti anggap ini sebagai M ini matriks A, 2101 itu matriks B, 1246 ini matriks C. Berarti kalau kita butuh matriks M, ini berarti pindah tapi jadi matriks, jadi inverse, maaf. Jadi matriks inverse di belakangnya yang si C ini, ya kan gitu ya. Berarti 1246 dikalikan dengan 2101 tapi diinverskan. Ya, inilah yang kita hitung ya. Jadinya berapa? Ya, 1246 inverse. Nah, cara mencari inverse tadi gimana caranya? Seperdeterminan. Nah, seperdeterminannya saya taruh di belakang, sama aja itu ya, supaya bisa nanti kita kalikan. Jadi seperdeterminan, determinannya berapa? 2 kali 1, 2, dikurang 1 kali 0, 0. Nah, dikali dengan A join A. A join A-nya apa? 1 dengan 2-nya pindah tempat. Jadinya 1 di atas, 2-nya di bawah. 0 dengan min 1-nya, 0 dengan 1-nya kita kali min, berarti min 1 dan 0. Nah, gitu ya. Kenapa yang ini saya buat di belakang? Ya, supaya nanti bisa langsung kita kalikan matriks yang pertama dengan yang kedua ini. Gitu ya. Jadi kalau perkalian kan nggak ada masalah ya. Depan dengan belakang itu A kali B dengan B kali A itu mestinya sama saja. Kalau perkalian skalarnya. Perkalian matriksnya sih berbeda. Nah, makanya karena ini adalah skalar, saya buat paling belakang. Nggak ada masalah ya. Nah, berarti ini sama dengan, kita kalikan, 1 kali 1, 1, 2 kali 0, 0 ya. 1 kali min 1 adalah min 1, 2 kali 2 adalah 4. Nah, 4 kali 1 adalah 4, 6 kali 0, 0, 4 kali min 1, min 4, 6 kali 2 adalah 12, dikali dengan 1/2 ya. Nah, berarti matriks M itu adalah setengah dikali dengan ini 1, 3, 4, 8 ya. Hasil akhirnya adalah, ya tinggal kita kalikan aja. Bisa begini atau kita kalikan setengah kali 1, setengah. Ini 3/2, setengah kali 4, 2, setengah kali 8, 4 ya. Nah, inilah matriks M. Oke, mana ya? Oke, sekarang lihat contoh kedua. Misalkan matriks
matriks, katakanlah matriks P itu sama dengan matriks P-nya 1, 3, min 1, min 4. Oke. Matriks R-nya adalah, atau di sini aja ya. R-nya sama dengan R-nya 6254. Yang ditanyakan adalah, jika PQ itu sama dengan R, maka Q-nya berapa nih? Matriks Q-nya. Oke. Ya, berarti ini kan kalau kita susun P kali Q sama dengan R, berarti Q adalah pindah P-nya. Jadi P inverse karena P di depan Q ketika pindah juga di depan R. Kan gitu ya. P inverse berarti ini si P-nya kita inversekan. Seper determinan. Determinannya 1 kali min 4 dikurang 3 kali min 1 min 3. Min ketemu min jadi plus ya. Lalu ini tukar tempat, min 4 di atas, 1 di bawah, ini kali min 3, 1, ya kan? Dikalikan dengan R, R-nya adalah 6254. Ini jadi 1 per min 1. Nah, ini kita kalikan baris kali dengan kolom ya. Berarti min 4 dikali 6, min 24. Min 3, 15, min 15. Min 4 kali 2, min 8, min 12 ya. Ini 6 ditambah 5, ini 2 ditambah 4 ya. Jadi ini adalah min 1, ini adalah min 39, ini min 20, ini 11, ini 8. Hasil akhirnya Q itu adalah 39, 20, min 11, min 8. Oke, baik. Ini hasil akhirnya. Oke, saya rasa itu ya untuk persamaan matriks. Sebenarnya ada tambahan satu lagi, sifat-sifat ya. Kita masukkan saja supaya lebih lengkap ya. Sifat-sifat. Nah, sifat-sifat ini biasanya menolong kita nanti untuk bisa menghitung lebih cepat ya. Yang ke H adalah sifat-sifat matriks. Sifat-sifat matriks. Sifat-sifat matriks itu yang pertama, katakanlah A dikali A inverse, ini nilainya sama dengan identitas. Oke. Begitu juga kalau A inverse dikali dengan A, itu sama nilainya dengan identitas. Oke. Lalu yang berikutnya, kalau A transpose ditransposkan, maka ini normal lagi jadi A. Begitu juga kalau A inverse diinverskan, normal lagi jadi A. Lalu kalau A dikali identitas, maka hasilnya adalah A. Karena identitas itu seperti angka 1 tadi ya. Lalu kalau A dikali B ini saya transposkan, maka itu sama aja dengan B transpos dikali A transpos. Jadi dari belakang ke depan ya. Perkaliannya kalau kurungnya dibuka jadi B transpos kali A transpos. Begitu juga untuk inverse. A dikali B inverse, maka ini sama aja dengan B inverse dikali A inverse. Baik, ini sifat-sifatnya ya. Oke, kita lihat contoh.
Nah, contohnya misalkan, sebentar ya, kita lihat dulu contoh supaya soalnya lebih menarik. Oke, misalkan contoh yang pertama. Kalau nanti ada misalkan P atau matriks A, ya matriks P lah dulu ya. Ya, nggak apa-apa, matriks ninja. P key inverse ini katanya nilainya sama dengan 2311. Lalu P dikali R itu nilainya adalah 5120. Yang ditanyakan berapa nilai dari Q kali R. Oke, baik. Gimana caranya ini? Ya, ini ya. Jadi sesuai dengan persamaan matriks tadi ya. Anggap aja matriks yang ini adalah matriks apa? Misalkan saya buat ya matriks A. Anggaplah ini matriks B ya. Nah, berarti dari yang pertama ini P key inverse. P key inverse itu sama dengan A. Kan begitu ya? Nah, berarti P itu akan sama dengan key inverse-nya pindah dong. Nah, sesuai dengan sifat ini karena B yang pindah maka dia jadi inverse, tapi di belakang si A. Ini juga sama. Key inverse-nya pindah, berarti di belakang karena si key inverse-nya di belakang P, ketika pindah di belakang si A juga jadi A dikali key inverse. Ini diinverskan lagi. Kenapa? Karena dia pindah, makanya diinverskan. Lalu sesuai dengan sifat-sifat ini inverse diinverskan jadi normal. Berarti P itu adalah ya, P itu adalah A dikali Q. Kan begitu ya? Berarti P itu adalah A kali Q. Oke, simpan ini. Lalu dari persamaan kedua, P kali R itu kan sama dengan B. Jika si P ini saya ganti dengan A kali Q, berarti kan ini jadi A dikali Q dikali R itu sama dengan B. Nah, kita butuh Q kali R, berarti A-nya pindah. Karena QR ini kedua-duanya di belakang si A, ketika pindah juga si A ini jadi di depannya si B, berarti kan QR itu akan sama dengan A inverse kali B karena dia pindah jadi inverse. Ya udah, berarti nilai QR tinggal kita masukkanlah inverse daripada si A. Ini A-nya 2311, ini kita inverskan dikalikan dengan si B. B-nya 5120. Nah, diinverskan seperdeterminan. 2 kali 1 2 dikurang 3 kali 1 3. Ini tukar tempat, 1 dengan 2-nya tukar tempat kali min. Dikali dengan 5120. Kan begitu ya? Nah, baris kali kolom. Baris kali kolom. Jadinya ini kan min 1. Berarti 1 min 1. 1 kali 5 min 3 kali 2 min 6. Ini 1 plus 0 ya. Ini ya. Min 1 kali 5 min 5 plus 2 kali 2 4. Min 1 kali 1 min 1 plus 0 ya. Hasilnya adalah 1 per min 1 min 1. Ini min 1 1 min 1 min 1. Jadi QR-nya adalah kali min 1 min 1 1 1. Iya. Inilah hasilnya. Aman ya? Oke. Satu soal lagi ya. Sebelah kiri. Oke, soal yang kedua. Misalkan
diberitahu matriks A-nya adalah 5143. Matriks B-nya adalah 2311. Lalu C inverse dikali dengan A dikali dengan B inverse. Ini diinverskan nilainya sama dengan 3201. Yang ditanyakan nilai matriks C. Nah, baik, gimana cara kita menyelesaikan soal ini? Ya, ini pasti harus memakai sifat-sifat matriks. Kenapa? Karena kita di sini ada C inverse, padahal yang cari matriks C. Kita nggak bisa menginverskannya ya. Kalau A itu mungkin masih bisa kita inverskan. Tapi kan kalau nggak pakai sifat-sifat matriks rasanya tidak akan bisa dikerjakan. Baik, jadi gimana caranya untuk mengerjakan? Oke, misalkanlah ini saya buat matriks D supaya nggak terlalu panjang-panjang kita nulisnya ya. Berarti ini kan C inverse AB inverse diinverskan sesuai dengan sifatnya tadi. Mana tadi ini ya? Kalau A kali B diinverskan, berarti kalau kurungnya kita buka kan dari belakang ke depan. Berarti B inverse kali A inverse. Oke, berarti anggap aja AB inverse ini satu kesatuan ya. Karena kan yang kita butuhkan hanya C aja nanti ya. Berarti ini sama aja dengan AB inverse kita inverskan dikali dengan ini C inverse diinverskan lagi. Kan gitu ya. Ini anggap satu kesatuan diinverskan, lalu ini juga diinverskan. Ingat dari belakang ke depan ya, dari B ke A. Berarti ini dari AB inverse baru ke C inverse ya. Nah, ini akan sama dengan D. Lalu ini AB inverse diinverskan dikali dengan C inverse diinverskan kan jadi C sesuai dengan sifat yang ini tadi ya. C inverse diinverskan jadi C kali D. Nah, kalau kita butuh C sesuai dengan persamaan matriks berarti yang depannya ini pindah. Ketika yang depannya ini pindah, diinverskan. Berarti ini inverse pindah, diinverskan lagi. Berarti hasilnya adalah C sama dengan ya, C sama dengan berarti ini keseluruhannya pindah. Karena dia di depan C, ketika pindah juga dia di depannya si D ya. Nah, ini tapi ini kan satu kesatuan tadi ya. Ketika pindah diinverskan lagi, berarti ini diinverskan lagi. Nah, itulah nilainya si C. Berarti hasilnya gimana? Inverse ketemu inverse habis ya. Jadi tetap ini. Jadi A B inverse dikali dengan D. Oke, berarti tinggal ini aja yang kita cari. Berarti nilai C itu berapa? A itu ambil yang ini ya. 5143 dikali dengan B inverse berarti 2311 diinverskan dikalikan dengan D. D itu yang ini 3201. Nah, inilah nanti kita kalikan. Baik. Sekarang kita inverskan dulu ya. Nah, berarti ini 5143 dikali dengan seperdeterminan. Inversnya ini kan 1 per determinan. Determinannya 2 kali 1 2. Dikurang 3 kali 1 3. Ajoin A-nya 2 kali 1 tukar tempat ya. 1 dengan 2 ya. 3 dengan min 1 kali min. Nanti ini dikalikan lagi dengan 3201. Nah, hasilnya jadi berapa tuh? Ya, baris kali dengan kolom ya. Baris kali kolom. Ya, berarti ini kan 1 per 2 min 3 berarti min 1 ya. Saya tuliskan langsung di depan ya. Supaya menghemat tempat. Jadi 1 per min 1. Nah, ini kita kalikan. 5 kali 1 5. 1 kali min 1 min 1. 5 kali min 3 adalah min 15. 1 kali 2 adalah 2. 4 kali 1 4. 3 kali min 1 min 3. 4 kali min 3 min 12. 3 kali 2 6. Kalikan dengan 3201. Nah, oke. Sedikit lagi. Baik ya. Berarti
C itu adalah min 1 ya, 1/min 1 berarti min dari ini 4 ya berarti ya. 4 min 13 1 min 6 dikalikan dengan 3201. Oke, kita kalikan dulu juga nggak apa-apa ya. Kalikan dulu ini baris kali kolom. Min kita kalikan 4 kali 3 12 0 ya. 8 min 13 ini 3 plus 0 ini 2 min 6. Nah, berarti min ini 12 min 5 3 min 4. Hasil akhirnya si C itu adalah min 12 5 min 3 4. Oke. Inilah ya. Baik. Itu untuk sifat-sifat daripada matriks. Ya, untuk lengkapnya lagi yang terakhir sekali ya, HI. Nah, sekarang yang terakhir sekali sifat-sifat determinan. Ini juga sebenarnya ada sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat daripada determinan matriks. Nah, apa aja sifatnya? Yang pertama, kalau nanti determinan A dikali B, kalau ada perkalian matriks A kali B, kalau determinannya itu sama aja dengan determinan dari si A dan dengan si B dikalikan. Ya, determinan A dan determinan B-nya dikalikan. Lalu determinan A inverse ini sama dengan determinan A. Lalu determinan A transpose itu sama aja dengan determinan A. Lalu determinan A kalau dia pangkat N sama aja dengan determinan A dipangkatkan dengan N. Yang terakhir, kalau sebuah matriks dikalikan dengan sebuah konstanta atau dalam hal ini skalar, skalarnya dikeluarin, jadi K-nya nanti pangkat ordo dikali determinan A. Ordonya kalau 2 kali 2 jadi K pangkat 2. Kalau ordonya 3 kali 3, K pangkat 3. Kalau ordonya 2 kali 3, ya itu artinya nggak punya determinan ya, karena hanya matriks persegi yang punya determinan. Oke, untuk lebih bisa memahami kita lihat contoh ya. Contohnya yang pertama, kalau misalkan matriks A 2 3 5 1, matriks B 1 1 0 5, maka determinan A kali B-nya berapa nih? Nah, biasanya ini kita mencarinya kan ya cara pertama ya. Coba kita lihat ya, cara normal. Cara pertama, berarti kan kita kalikan dulu A kali B. Berarti kalau A kali B 2 3 5 1 kita kalikan dengan 1 1 0 5. Hasilnya jadi apa ini nanti kalau kita kalikan? Kalau kita kalikan baris kali dengan kolom. Gitu ya. Nah, kalau dikalikan berarti 2 kali 1 2 plus 3 kali 0 0. 2 kali 1 2, 3 kali 5 15. 5 kali 1 5, 1 kali 0 0. 5 kali 1 5, 5 kali 1 juga 5 ya. Jadi hasilnya adalah 2, 17, 5, 10. Oke. Nah, itu AB. Berarti kalau determinan AB berarti hasilnya gimana dong? Ya tinggal kita kalikan 2 kali 10 kan? Dikurang 5 kali 17. 2 kali 10 20. 17 kali 5. Berarti 50 ditambah 35, 85 ya. Jadi determinan AB-nya adalah min 65. Ini cara pertama ya. Baik, kalau dia nggak pakai sifat-sifat. Nah, sekarang coba kita pakai cara kedua dengan sifat-sifat ya. Nah, cara kedua. Cara kedua ya.
Cara kedua dengan sifat-sifat. Nah, kan kalau A kali B, yang ditanya ya, determinan A kali B sesuai dengan sifat pertama kan jadinya sama aja dengan determinan A dikali determinan B. Determinan A-nya berapa? Langsung aja, 2 kali 1, 2. Dikurang 3 kali 5 berarti 2. 15 ya, sorry. 2 dikurang 15. Dikalikan dengan B 1 kali 5, 5 dikurang 1 kali 0, 0. Berarti determinan AB-nya itu adalah min 13 ya. Min 13 dikali 5. Jadi langsung ketemu hasilnya sama dengan min 65 ya. Nah, langsung nih ketemu. Jadi dengan cara kedua ini tentunya lebih cepat. Kita nggak perlu cari matriks dari AB-nya. Itulah makanya kita perlu memahami sifat-sifat determinan supaya mudah ya. Nah, satu lagi ya. Contoh yang kedua. Kalau misalkan diketahui matriks A 21 min 31. Matriks B-nya 52 21. Oke. Lalu katakanlah ditanya determinan dari 2AB. Sama dengan berapa nih? Oke, kita lihat cara yang pertama ya. Cara pertama, biasanya kan yang normal itu kita cari dulu matriks 2AB. Itu kan sama aja dengan 2 dikali A-nya 21 min 31 dikali dengan 52 21. Gitu kan? Jadi hasilnya berapa nih? Tinggal kita kalikan ya, baris kali kolom. Baris kali kolom. Berarti 2 dikali ya. Aduh, udah habis ya. Ya, 2 dikali, ini 2 kali 5, 10, tambah 2, ini 4 ditambah 1, ini min 15 tambah 2, ini min 6 ditambah 1. Berarti 2 dikali 12, 5, min 13, min 5. Berarti sama aja dengan 24, 10, min 26, min 10. Nah, berarti determinan dari 2AB itu artinya 24 dikali dengan min 10 dikurang 10 dikali min 26. Jadi min 240 dikurang jadi plus ya 260. Berarti hasilnya adalah 20. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat cara yang kedua. Ya, kalau kita memakai yang namanya sifat-sifat ya. Cara 2. Nah, berarti determinan dari 2AB kan sama dengan, nah ingat 2 itu konstanta, berarti yang ini ya dikeluarin jadi pangkat ordo. Ordonya tadi ini 2 kali 2, berarti 2 pangkat 2 kali 2 itu berarti ordonya pangkat 2. Kalau 3 pangkat 3 pangkat 3. Kalau 3 kali 3 pangkat 3 ya. Ini AB berarti kan sesuai dengan sifat yang pertama ini sama aja dengan dikali dengan determinan A, determinan B. Nah, 2 kali 2, 2 pangkat 2, 4. Determinan A, 2 dikurang 3. Dikurangin 3 ya. 2 dikurang jadi plus 3. B itu adalah 5 dikurang 4. Berarti kan sama aja dengan 4 dikali 5 dikali 1. Maka hasilnya sama dengan 20 ya. Sama-sama aja ya. Nah, sama-sama 20. Tapi cara kedua tentunya jauh lebih sederhana, lebih cepat ya untuk mendapatkan hasilnya. Jadi lebih cepat dengan memakai yang namanya sifat-sifat determinan. Kenapa kita perlu memahami sifat-sifat determinan dan sifat-sifat
matriks tadi. Karena sebenarnya di soal-soal masuk perguruan tinggi, ya di mana waktu itu sangat singkat, ya satu soal itu paling hanya 1 menit, maka kita akan kesulitan mengerjakannya tepat waktu jika memakai cara yang pertama. Bisa dapat, tapi akhirnya panjang sekali, menghabiskan cukup banyak waktu. Tapi kalau kita memakai yang namanya sifat-sifat, ya rasanya akan jauh lebih mudah, ya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita pelajari. Harapannya sifat-sifat determinan maupun sifat-sifat matriks tadi bisa menolong kita dalam menghitung lebih cepat. Oke. Baik, itu saja untuk materi matriks kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cayo, tetap semangat. Salam sehat.